wabarakatuh. Selamat sore Ibu dan Bapak semua. Ketemu lagi dengan saya Amelia di IG Live-nya TC Anak Pelangi. Sore hari ini kita akan membahas mengenai apa itu latihan oral motor. Nah, mungkin nih buat Ibu Bapak yang sudah menjalankan terapi bicara ya, anak-anaknya mungkin sudah tahu itu program oral motor ya, latihan oral motor. Tapi mungkin taunya tuh baru secuil, belum detail. Nah, sore hari ini saya akan mengundang teman lama saya, seorang terapis bicara yang sudah malang melintang ya, lama banget di dunia perterapian. Ya, ini Ibu Sri Darmayanti AMBTW, seorang terapis bicara di klinik anakku di Cempaka Putih ya. Oke, langsung saja kita ajak bergabung Ibu Sri Darmayanti. Oh, sepertinya belum terhubung ya. Coba kita hubungi Ibu Sri Darmayanti. Halo Ibu Sri. Ya, masih kita tunggu sambungan. Ya, biasanya kalau yang sudah pernah terapi nih, tahu nih latihan oral motor dan itu ngapain aja, apa aja yang dilakukan gitu ya. Nah, buat ibu bapak yang pengen tahu kelanjutan atau apa aja sih nih oral motor ini kegiatannya, ngapain aja sih, anak diapain aja gitu kan, bisa simak IG Live TC Anak Pelangi pada sore hari ini ya. Mana belum terhubung nih sama Ibu Sri Darmayanti. Coba kita lihat dulu. Ya, belum terhubung ya? Kenapa ini ya? Iya, Ibu Sri Darmayanti. Coba dinyalakan. Selamat sore ya buat ibu bapak yang sudah bergabung pada sore hari ini. Nih ada Ibu Loren dan Ibu Titi. Nah, hai, selamat sore. Oke, nah Ibu Sri Darmayanti, kita masih menunggu sambungan. Nah, mulai terhubung nih. Halo, Assalamualaikum Bu Sri Darmayanti. Waalaikumsalam. Apa kabar nih Bu Sri? Manggilnya Bu Sri apa Bu Yanti ya? Yanti aja deh. Oh, Yanti aja ya, biar kesannya akrab gitu ya, seumuran ya. Iya. Yanti aja lah. Nama Sri soalnya nama panggilan SD, nama panggilan SMP Oh, dan Yanti, SMA Yanti doang gitu. oh gitu ya, kayak bunglon Ibu tiap bulan ya, Bu ya tiap tahun ya. Oke, Bu Soalnya namanya Yanti. panjang. Oh, Ya, panjang ya. Oke, Bu Yanti kan udah dari tahun 2003 ya di dunia terapi bicara ya. iya betul betul betul. Pasti udah banyak pasien yang ditangani oleh Bu Yanti nih ya. Terutama pasien-pasien Alhamdulillah anak ya. banyak. Banyak Iya, banget ya. iya. Lebih ke anak sih, lebih banyak kan ke tumbuh kembang. Tumbuh kembang. Oke, nah Iya. kalau misalnya pasien anak-anak kan kita taunya kayak delay speech, autisme, Down syndrome dan lain-lain sebagainya ya. Dan mereka mengikuti yang namanya sesi terapi bicara. Nah, selain adanya latihan pemahaman, mungkin latihan lain-lainnya, ada juga yang namanya itu disebut latihan oral motor. Nah, Oh iya. kita semua pengen tahu nih, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan oral motor dulu nih sebelum ke latihannya, apa sih oral motor gitu? Berat nih, agak-agak berat nih pembahasannya ya, langsung ke orang motor gitu. Iya, gimana tuh Yanti? Oke, kalau bahas masalah orang motor itu cakupannya luas gitu. Cakupan untuk orang motor itu sendiri sebenarnya luas dan intervensinya itu sebenarnya tidak bisa berdiri sendiri terapi wicara yang mengintervensi. Harus kolaborasi dengan ilmu lain gitu. Misalkan kayak fisioterapi, okupasi terapi gitu, seperti itu. Nah, untuk orang motor itu sendiri sih yang ada
kita nyebutnya adalah orang motor placement terapi. Jadi itu merupakan salah satu metode ataupun salah satu penanganan untuk kasus-kasus yang pergerakan organ artikulasinya itu mengalami kesulitan gitu. Jadi itu merupakan salah satu pendekatan lah untuk memperbaiki gerakan organ artikulasi gitu. Makanya disebut dengan orang motor gitu. Oh gitu. Kalau organ artikulasi itu apa aja tuh Bu Yanti? Banyak. Banyak ya? Ada 26 dapat 27 organ artikulasi gitu. Tetapi memang sih yang amat sangat mempengaruhi kepada kejelasan bicara ataupun yang mempengaruhi kepada kemampuan dia makan, menelan gitu. Itu yang sangat esensial ya gitu, yang sangat esensial saya dikerjakan itu area rahang, bibir dengan lidah gitu. Nah, si oromotor ini biasanya kita berikan itu untuk meningkatkan atau memperbaiki artikulasi dia, atau enggak pada kasus-kasus anak yang feeding problem, atau enggak untuk yang pokoknya gangguan menelan deh, gangguan makan, minum, meniup, kayak gitu-gitu biasanya kita berikan latihan oromotor gitu. Oh gitu, berarti kasusnya kasus yang spesifik aja, nggak semua anak yang masuk dalam sesi terapi cara akan mendapatkan program oromotor gitu. Enggak dong. Jangan ya betul spesifikasi aja gitu loh. Jadi hanya untuk kasus-kasus tertentu aja. Masa gangguan bahasa dia kasih oromotor gitu kan itu kan nggak nyambung banget gitu. Atau enggak gangguan perilaku dikasih oromotor enggak gitu. Jadi memang oromotor itu sebenarnya tidak diberikan kepada semua kasus gitu. Jadi hanya untuk kasus-kasus tertentu yang memang perlu latihan atau stimulasi dari gerakan organ artikulasi itu sendiri. Tadi kan oral motor sendiri kan yang paling esensial yang sering adalah mulut, lidah dan rahang gitu ya. Yang paling sering dilakukan latihannya itu. Pola pernafasan ya. Nah biasanya berapa lama nih program ini diberikan kepada anak? Tergantung programnya ya, program dari orang motor itu sendiri diberikan gitu ya. Ya, nah kalau itu kayak gitu kita nggak bisa mengestimasi 3 bulan dapat garansi ini bisa nih gitu, atau enggak 1 bulan dapat garansi bisa, atau itu nggak bisa gitu. Tergantung dari kasusnya, tergantung dari anak itu sendiri bagaimana dia kooperatif atau tidak dengan si terapisnya, tergantung terapisnya juga melakukan attachment terhadap anaknya seperti apa, pendekatan seperti ke anaknya bagaimana, bisa masuk atau enggak gitu. Karena jujur aja nih Bu Amel, kalau latihan orang motor itu susah-susah gampang. Karena kan kita mengubah-ubah area sini, yang area sini adalah tingkat sensitivitasnya tinggi banget. Ketika anak tidak merasa nyaman, itu pasti kita akan mengalami kesulitan gitu. Jadi tergantung sama stimulasi lingkungan. Jadi kalau ditanya berapa lama, itu nggak bisa dijawab karena bukan dukun. Jadi tergantung sama kemampuan anak juga ya. Satu lagi bukan ilmu pasti gitu. Oh gitu. Jadi yang satu sama dengan 2 gitu enggak gitu. Karena setiap anak kasusnya berbeda. Dalam artian si anak A 1 bulan kelar, ada anak B berbulan-bulan, bertahun-tahun mungkin belum kelar-kelar gitu. Oke, kalau untuk tujuan latihan dari oral motor ini apa aja nih Bu Yanti? Tujuan dari orang motor itu sendiri sih untuk meningkatkan otot-otot artikulasi dia artikulasi. Jadi kita menstimulasi peningkatan gerakan organ artikulasi dia gitu. Jadi sebenarnya misalkan dia low gitu ya. Dia low itu kita tingkatkan dengan misalkan tapping atau gerakan-gerakan yang selalu berulang kayak gitu. Atau enggak ada juga dengan kasus yang dia terlalu tense, terlalu tegang otot-ototnya, ya itu kita bikin relax seperti itu. Oh gitu. Tadi kan Bu Yanti bilang kalau latihan ini hanya diberikan pada kasus-kasus tertentu gitu ya. Ya betul. Nah, kalau misalnya tadi kan kalau misalnya anaknya cuma gangguan bahasa doang, ya nggak perlu lah dikasih latihan oral motor. Kalau misalnya nih pasien datang ke klinik, kan pasti awalnya ada asesmen dulu ya untuk mengetahui kemampuan si anak ya, gitu. Setelah di asesmen ternyata memang dia perkembangan bahasanya memang belum bagus, terganggu juga gitu ya, ekspresifnya juga.
terus oral motornya pas dicek juga ternyata bermasalah gitu. Apakah latihan ini tetap diberikan atau nanti deh pemahaman bahasa dulu, nanti oral motornya belakangan atau gimana Bu Yanti? Biasanya kalau saya berbicara, kita lihat dari kebutuhan, dalam artian gini, kebutuhan dia yang lebih tinggi yang mana gitu. Misalkan dia ada gangguan oral motor nih, di mananya, apanya gitu. Ketika misalkan dia anaknya udah usia 5 tahun tapi bahasanya jelek gitu, pemahaman bahasa dia tentang bahasa reseptifnya dia jelek gitu. Ketimbang harus ngejar si orang motor, ya kalau aku lebih saranin untuk pemahaman dulu nih dicakupin gitu. Tetapi ketika kasusnya ini adalah masih di bawah, misalkan anak 1 tahun atau anak 2 tahun, di mana bahasanya kena, semua kena gitu, terus ada orang motornya juga, kita cek nih, dia pengaruh si orang motor ini lemah, pengaruhnya kemana? Dalam artian apakah jadi mengganggu makan dia atau tidak gitu. Nah kalau memang itu mengganggu dan itu mempengaruhi ke perkembangan motoriknya gitu kan, dengan dia kurang berat badan, kurang di bawah normal, itu kan pasti akan mempengaruhi kepada pergerakan motorik ya gitu. Sedangkan untuk bahasa, untuk ini juga ada pengalaman gerakan motorik juga gitu. Nah jadi kita utamain kesananya, dan itu bisa berjalan kok seiringan, itu bisa gitu. Oh gitu, bisa. Jadi tergantung dulu lihat kasus anaknya ya. Kalau misalnya dia pemahaman bahasanya jelek, terus ekspresifnya jelek, orang motornya juga jelek, dan sangat mengganggu misalnya pola apa cara makannya, proses makannya, baru program ini diberikan juga gitu ya Bu Yanti ya. Ya gitu, karena bukan spesial harus ngerjain orang motor aja, enggak gitu. Itu bisa didampingin kok dengan latihan-latihan yang lain gitu. Tapi ya tadi balik lagi kita lihat kasusnya seperti apa dan kans dia berapa persen gitu. Yang perlu apa, yang lebih besar yang mana porsinya. Biasanya akan lebih kita kejar yang lebih besar, kita ngikutin gitu. Oke. Nah kalau pada saat latihan oral motor nih Bu Yanti, apa saja sih yang diperlukan? Nah, apa Yang ada diperlukan alat-alat khusus? ya. Sebenarnya sih alat-alat khusus banget sih nggak ada ya, maksudnya harus ini, wajib ini. Kalau khusus kan berarti kan istilahnya wajib ya gitu, maksudnya kalau ini nggak bisa gitu. Sebenarnya jadi alat-alatnya itu nggak ada yang dikhususkan banget, nggak ada gitu. Tinggal kita lihat aja, misalkan yang kurang pergerakannya, misalkan rahangnya, kita pengen apa nih, rahangnya lebih baik gerakannya atau bagaimana gitu. Nah ketika dia lebih baik gerakannya, apa kita pengen gerakannya lebih stabil nih gitu ya, ini anak nggak punya alat yang kita biasa pakai gitu ya. Nah nggak wajib itu juga, jadi bisa dikondisikan misalkan dengan buka tutup. Jadi kalau Bu Amel mau berbicara tentang alat khusus atau alat yang sudah dipatokin, saya sih nggak mau membebankan itu gitu, karena masih bisa kita kasih latihan-latihan yang penting tujuannya itu apa. Jadi kita punya materi terapi, tujuan dari materi terapinya apa, nah itu yang kita kejar, bukan kita kejar alatnya gitu. Oh, bukan kita kejar Kalau alatnya. saya ya pribadi sebagai terapis bicara biasanya gitu, karena jujur, boleh bilang jujur, kalau alat-alat yang memang kita mau pakai itu ada biasa rata-rata memang mahal gitu. Kalau anak-anak, kalau alhamdulillah kalau orang tuanya memang berkecukupan. Kalau misalkan saya pegang anak-anak yang di bawah, kan nggak mungkin memaksakan gitu. Nanti kalau dipaksakan dia jadi kemana-mana gitu. Gitu. Oke, Jadi nggak nah ada alat khusus yang gitu, nggak ada. Yang nggak ada penting ya. bagaimana dia mampu gerakin lidahnya, misalkan gitu. Dia mampu ini gitu. Jadi saya lebih ngelihat endingnya, tujuan dikasih latihan ini buat apa gitu. Kalau misalkan dia latihannya untuk penaikan angkat lidah gitu, atau enggak gerakan lidah ke kanan ke kiri gitu, misalkan seperti itu. Ada memang alatnya namanya tongue tip elevasi gitu. Tapi kalau itu nggak bisa difasilitasi, ya nggak masalah gitu. Kita bisa dengan cara yang lainnya. Manual lah, manualnya. Manual. Gitu. Berarti terapi secara itu harus kreatif ya Bu ya? Oh iya dong. Nanti kalau nggak kreatif, nggak ada ini, nggak bisa ini. Jadi nanti Iya, jadi jangan ketergantungan lama-lama ya. dong ya. Gitu. Gitu. Nah, tadi kita sudah tahu tentang oral motor itu apa, latihannya apa saja, apa latihannya seperti apa gitu kan, tujuannya, alatnya. Lalu siapa saja sih Bu yang boleh melakukan latihan oral motor ini? Apakah
orang tua boleh melakukan atau hanya profesi terapis bicara saja atau siapa gitu? Oke. Oromotor ini bisa dilakukan oleh siapa aja. Tadi yang dari awal saya bilang, kalau kita berbicara oromotor, itu tidak berdiri dengan terapi bicara aja. Gitu. Tapi kita didukung oleh dari fisioterapi. Salah satu profesi yang sangat amat mempengaruhi pergerakan organ artikulasi ada dari fisioterapi. Nah, misalkan fisioterapi pun tahu tentang oromotor. Gitu. Jadi bukan ilmu patennya TW, enggak. Saya nggak bilang begitu gitu. Jadi si fisioterapi bisa melakukan oromotor, tetapi tujuan dia apa? Untuk apa? Misalkan dia kan berkaitan sama misalkan saraf atau penguatan apa, nah itu nggak masalah gitu. Nah kalau misalkan TW yang nanganin, TW melakukan oromotor buat apa? Oh bantu feeding kok, oh bantu untuk gerakan artikulasi dia buat ini gitu. Itu nggak apa gitu. Jadi ada setiap profesi pasti punya gray area gitu, area abu-abu di mana pasti akan saling bersinggungan. Tinggal kita menyikapi secara positif dalam artian kamu tujuannya kemana, maksudnya apa gitu. Tapi kalau misalkan profesi A gitu ya, selain TW dia melakukan oromotor tapi buat feedingnya nih, buat bagaimana cara ini makan dia segala macam, nah itu kan berarti udah menyalahi yang kayak gitu. Orang Berarti tua memang pun untuk melakukan pastinya orang tua nggak akan tahu ya gitu, tapi kan kita sebagai terapis bicara juga harus memberikan beberapa latihan dong di rumah, karena nggak mungkin misalnya seminggu cuma 1 kali ketemu TW gitu kan. Udah gitu sesinya juga kan nggak mungkin 2 jam sama anak gitu kan, paling maksimal 45 menit kita pegang gitu. Nah itu pasti kita akan kasih latihan-latihan gitu. Nah latihan-latihan yang diberikan itu kalau untuk orang tua yang lebih aplikatif gitu. Jadi lebih mudah gitu dengan pengontrolan si terapisnya yang mengontrol bagaimana Bu perkembangannya sudah sampai mana dan pergerakannya seperti apa gitu. jadi boleh ya dilakukan oleh siapa saja, tapi mungkin yang Bukan dilakukan siapa oleh aja sih profesi yang maksudnya misalkan kayak visio gitu, tapi dia tahu ininya ranah dia di mana karena itu bersinggungan sama visio juga gitu. OT pun bisa melakukan oromotor tapi balik lagi dia mengejar apanya, tujuan goalnya si terapisnya itu apa gitu. gitu. Mungkin caranya juga berbeda kali ya Bu Yanti dengan Ya, terapis bicara ya. pastinya akan berbeda gitu. Karena kan tadi goalnya setiap ilmu berbeda-beda. Dia mau kemana dan seperti apa dan bagaimana. Ya, kenapa saya tanyakan ini boleh dilakukan oleh siapa saja, karena kan mungkin Bu Yanti juga tahu banyak beredar di media sosial, di YouTube gitu kan, eh, eh, cara oral brushing disebutnya gitu ya, terapi cara latihan oral motor, dan itu yang melakukan bukan fisioterapi, bukan okupasi terapi gitu ya, mungkin orang lain yang pernah melihat dan akhirnya dia men-share itu. Nah itu gimana tuh Bu Yanti? Apakah bisa seperti itu gitu maksudnya? Bagaimana menyikapinya ya? uh, Sekarang gini, kalau yang profesional dalam artian yang memang mengetahui ilmunya gitu, itu tidak bisa brushing semuanya gitu, maksudnya semua dihajar dengan brushing gitu, enggak gitu. Jadi sebenarnya kita sebagai penyimak, sebagai orang tua ataupun yang melihat YouTube itu sebenarnya harus lebih cerdas. Bagaimana ya akhirnya kita sebagai terapis bicara mempunyai kewajiban untuk mengedukasi orang tua, mengedukasi para caregiver, para suster gitu. Maksudnya mengedukasi yang tepatnya begini loh, itu brushing tidak harus semuanya kayak gitu. Karena gini, ini latihan bukan suatu yang habis brushing kamu harus ini, kamu harus ini, harus ini, harus ini gitu. Jadi semuanya dihajar. Itu sih kurang tepat ya gitu kalau yang seperti yang saya lihat. Tetapi kalau misalkan melihat dia disikat atau melihat dia apa yang di YouTube banyak beredar itu gitu ya. Itu saya kembalikan kepada dalam artian kepada orang tuanya gitu loh. Dia bisa bertanya kalau misalkan orang tua khusus gitu ya yang mempunyai anak berkebutuhan khusus, dia akan bertanya kepada terapis bicaranya, dan saya percaya orang tua ataupun para penonton yang menonton YouTube itu sudah lebih pintar
saat ini teknologi lebih canggih memang gitu loh untuk meracuni semuanya, tapi kita tinggal menyaring yang positifnya, yang negatifnya seperti apa gitu, karena nanti dia hanya tahu luarnya, dalamnya itu kalau dia memang nggak punya ilmunya percuma, dalam artian dia hanya akan ngabisin waktu aja gitu, dia nggak akan bisa gimana ya, kok nggak bener-bener ya caranya, misalkan nggak bisa bentuk M gitu, sedangkan dia brushing doang misalkan gitu, atau nggak latihan ini aja gitu, itu cuma luarannya doang gitu. Jadi yang aku lihat di YouTube itu sendiri pun itu hanya luaran doang gitu. Jadi kita sendiri punya yang istilahnya kulit arinya lah gitu di dalamnya. Untuk itu ya kamu harus belajar, harus tahu. Dengan 3 tahun loh, kita pun 3 tahun juga harus ada pelatihan-pelatihan lagi Bu Amel gitu loh. Maksudnya tidak semuanya juga mampu menguasai untuk hal itu juga enggak gitu. Berarti bisa jadi kalau misalnya orang tua yang mengikuti yang di YouTube itu bisa tidak tepat ya, jadinya anaknya Bisa para banget. motornya Nanti gini, apa gitu ya. gimana? Jadi biasanya gini Bu Amel, dia ngikutin nih yang di YouTube itulah gitu ya. Aku nggak perlu TW, gue bisa nih ngikutin di YouTube gitu ya, misalkan seperti itu. Entah juga pada akhirnya dia akan bertanya kepada terapis bicara ataupun akan bertanya kepada profesi yang benar-benar kompeten lah gitu ya, yang profesionalnya gitu istilahnya gitu. Karena dia akan merasa stuck anaknya di situ. Gitu. Karena ya tadi aku bilang itu cuman kulit arinya doang kok, luarnya doang gitu. Jadi saya sebagai terapis bicara melihat berpositif aja gitu, maksudnya itu luaran doang kok. Kalau dia tidak mampu berarti kan ya nanti kan dia akan balik lagi ke yang ahlinya gitu. Jadi sebagai terapis bicara jangan takut gitu, ketika dia stuck itu pasti balik lagi deh gitu, maksudnya balik lagi, oh iya nggak bisa maju-maju, gimana ya gitu. Oke. Nah, Itu Bu Amel. itu tadi latihannya berarti untuk orang-orang yang berprofesi yang FT, OT, dan TW ya. Kalau yang di luar itu mungkin hanya orang tua diberikan latihan yang mudah saja gitu ya. Nah, selama si anak menjalani sesi terapi bicara dan mendapatkan program latihan oral motor ini, berapa kali frekuensi yang ideal untuk melakukan latihan ini? Berapa kali untuk frekuensinya ideal untuk melakukan program ini? Setiap hari. Setiap hari, walaupun dia nggak ke tempat terapi gitu ya Bu ya? Iya. Karena kan biasanya para terapis ini memberikan home program gitu. Maksudnya latihan-latihan tadi, latihan yang bisa diberikan di rumah yang fungsional gitu. Jadi yang praktis, yang kira-kira orang tua tidak merasa frustasi untuk ngasih latihan ini nggak bisa, ini nggak bisa gitu. Jadi kenapa setiap hari ya? Karena kan kita memberikannya yang fungsional. Terus udah gitu jangan sampai anak merasa stres di rumah gitu. Setiap hari ya. Tapi memang untuk durasinya itu sendiri kita tidak menentukan durasinya dalam artian harus 1 jam, harus 2 jam gitu, enggak. Karena orang motor itu susah, tidak nyaman buat anak gitu. Kalau boleh jujur mah gitu, enggak nyaman buat anak gitu. Jadi sefleksibel mungkin waktunya. Ketika anak sudah mulai melakukan penolakan begini aja gitu, sebenarnya sih itu harus sudah di stop gitu. Berarti tandanya anak sudah mulai nolak nih, udah nggak nyaman. Ya udah kita stop dulu. Gitu. Oh gitu ya. Jadi harus lihat kondisi anak juga ya Bu Yanti ya. Kalau di rumah kan lebih fleksibel ya, lebih ini gitu. Oke. Nah, tadi udah macem-macem. Sekarang pengen tahu nih, seperti apa sih? Contoh dikit aja deh Bu, latihan oral motor. Latihan oral motor. Mau kasus apa nih? Ya, nantangin sombong. Mau kasus apa? Yang umum aja deh, yang paling sering banyak Bu Yanti tangani di klinik gitu. Contoh yang umum aja itu misalkan anak gak bisa saking, gak bisa nyedot. Oh, itu termasuk latihan oral motor gitu ya? Ya, termasuk latihan oral motor. Kalau gerak-gerakin lidah gitu Bu Yanti, ada kan yang gerak-gerakin lidah, bibir itu? Lidah, misalkan, oh boleh. Kalau misalkan mau yang gerakannya, makanya kan tadi nantangin gaya kan? Kasus apa ya? mau yang kasus apa? Misalkan yang gerakin lidah gitu ya, yang simpel ini buat latihan buat orang tua ya, atau buat
Ya, Latihan di buat rumah orang tua kan. di rumah yang simpel aja gitu. Oke, yang simpel aja misalkan gerakan lidah. Oke, ketika kita asesmen, kita melakukan observasi kayak gitu. Ini anak ternyata oh gerakan lidahnya belum fleksibel dan gerakan lidahnya misalkan dia nggak bisa naikin lidah ke atas. Seperti ini gitu. Dia cuma bisa menjulur misalkan gini doang tapi nggak bisa naikin ke atas gitu, nggak bisa elevasi istilahnya gitu. Nah, itu bisa misalkan pakai permen lollipop disuruh untuk dijilatin kayak gitu atau kita menaruh sesuatu yang dia suka di area sini untuk dia jilatin seperti itu contoh Itu contoh sederhana gitu. kecilnya ya. Yang Mm-mm. banyak-banyak Bu Yanti, nanti saya dimarahin sama. Ada yang Nah, marahin ya Bu Amel? ada yang marahin. Nah, saat Bu Yanti melakukan latihan ini pada pasien-pasien yang di klinik, apakah ada kendala? Tadi kan anak mungkin tidak nyaman gitu ya, atau anak ada yang jadi nangis atau jadi tantrum. Nah, itu solusinya Mm. gimana? Kendalanya apa dan solusinya seperti apa? Oke, biasanya nih gitu. Biasanya sih kendalanya adalah anak merasa tidak nyaman ketika disentuh area wajah. Kalau saya ketika disentuh area wajah dia tidak nyaman, harus di cross check ulang dalam artian tingkat sensitivitasnya seperti apa gitu. Tingkat sensitivitasnya gimana, apakah dia terlalu hipersensitif atau tidak gitu. Ketika dia hipersensitif ya otomatis dong merasa tidak nyaman untuk disentuh area sininya gitu. Biasanya saya akan mundur, saya akan agak lebih menjaga jarak untuk menciptakan trust, kepercayaan anak terhadap terapisnya gitu. Jadi nggak akan tuh saya bakal maju memaksakan gue punya program A pokoknya lo harus walaupun lo nangis nangis ini gitu. Itu sebenarnya nggak baik gitu. Jadi saya biasanya akan biarin aja anaknya biar merasa bonding dulu sama terapisnya baru bisa masuk. Tapi ya sekali lagi itu harus dikomunikasikan kepada orang tua. Misalkan, Bu ini nggak bisa anak masih nangis-nangis gini-gini, dikasih tahu nih sebab akibatnya apa gitu. Kenapa dia anaknya masih nangis, kenapa masih nggak mau kayak gitu. Terus saya harus menciptakan bonding dulu antara anak sama terapisnya. Jadi terkadang terapis itu merasa nggak enak dalam artian aduh ini anak gak gue apa-apain nih gitu jadi gue laporan apa nih sama orang tua. Nah kadang kan ada yang kayak begitu karena anak selalu menangis gitu. Kalau saya sih santai aja, anak nangis di dalam ruangan berarti ada yang salah gitu, apaan nih gitu, apakah masih sensitif atau tidak, tinggal kita mengkomunikasikan kepada orang tua anaknya seperti apa gitu Bu Amel. Jadi kalau saya kendala apapun itu akan saya komunikasikan kepada orang tuanya, Bu saya ini saya solusinya begini-begini kayak gitu. Gitu. Ntar ketika orang tua anak menerima, ya kita lanjutkan. Kalau misalkan orang tua anak kok gitu sih, ya kita harus istilahnya memberikan ilmiahnya gitu. Tetap komunikasi dengan orang tua harus baik gitu ya Bu Yanti ya. Oke, tadi selain pemahaman bahasanya misalnya tadi kan yang jelek, berarti kan orang motornya nggak usah dikasih dulu, tidak kan lebih baik ke pemahaman bahasa dulu gitu. Nah berarti ada kasus tertentu yang latihan ini tidak boleh diberikan. Ada nggak kasus-kasus tertentu? Latihan Latihan orang motor motor. tidak boleh diberikan. Mm-mm. Oke. Sebenarnya untuk kasus-kasus tertentu orang motor itu tidak diberikan ada gitu ya. Tadi ya kalau bukan kebutuhannya ya pasti nggak akan diberikan gitu ya. Satu. Sebenarnya bukan latihan orang motor ini tidak diberikan Bu Amel yang ininya, tapi lebih kepada kayak misalkan kontraindikasi aja. Gitu. Jadi misalkan anak ini anak drooling, anak yang ngeces jauh gitu kan. Tapi misalkan orang tuanya menonton si YouTube nih, ada brushing gitu kan, ada brushing oral gitu kan. Terus di brushing deh tuh gitu kan. Tahu-tahu makin drooling deh tuh, makin ngeces deh tuh. Habis itu nyerah deh, baru diserahin ke terapis bicaranya gitu kan. Nah, itu sebenarnya lebih kepada kontraindikasi aja gitu. Jadi anak dengan ruling kita memberikan sikatnya ada trik tertentu gitu. Jadi tidak semua brushing gerakan itu membantu gitu. Malah kita bisa menstimulasi air liur dia semakin terproduksi dengan semakin banyak gitu. Gitu ya. Jadi harus Lebih dilihat ke dulu kontraindikasi ya. kontraindikasinya. Oke. Tadi frekuensinya kan tidak bisa frekuensinya setiap hari gitu kan ya kalau yang bagusnya. Nah, kalau untuk
berapa lamanya latihan ini diberikan, ada batasan atau sampai anaknya bisa aja atau gimana Bu Yanti? Berapa lama dalam artian gimana nih? Misalnya, oh ya ini dalam 3 bulan, Durasinya kah, atau di, jangka waktunya kah, atau apa? jangka waktunya berapa lama latihan oral motor ini diberikan gitu? Oke, eh kalau yang benar, terapisnya benar, balik lagi saya bilang kalau yang profesional dan benar gitu ya. Ketika kita memberikan latihan oral motor, terapis sudah tahu nih kenapa istilahnya kenapa aku memberikan latihan rahang. Oh, nih anak nggak bisa ngunyah dengan baik dan benar gitu. Oke, berarti kita memberikan rahang tujuannya meningkatkan kemampuan mengunyah gitu ya. Ini masalah feeding. Terus kalau itu latihan sudah tercapai, walaupun misalnya target kita 3 bulan gitu ya, ternyata 2 bulan atau 1 bulan sudah tercapai nih gitu. Kita evaluasi kan, pasti maksudnya mereview lagi ini anak sudah bisa belum ya untuk ngunyahnya. Oh sudah bisa, ya udah kita pas gitu. Jadi bukan yang harus 3 bulan baru ini enggak, tapi kalau dia baik dan bagus dan latihan di rumahnya konsisten dan selalu dikerjakan sama orang tua apa yang di terapis bilang gitu, itu biasanya ya kita ganti program gitu. Baik lagi nggak ada pakem sekian bulan tidak gitu, tapi lebih kepada misalkan aku nyebut alat ya gitu ya, misalkan penggunaan alat yang namanya grabber gitu. Itu grabber itu baru dikatakan pas ketika dia mampu 15 kali pengulangan kanan kiri sebanyak 3 kali tanpa ada jeda, tanpa ada penolakan segala macam. Itu baru dikatakan pas. Di setiap sisi kanan, sisi kiri seperti itu Bu Amel. Nah, itu baru bisa pas untuk dari si alat gitu. Nah, tapi kalau misalkan targetnya adalah kita nggak menggunakan alat tapi untuk mengunyahnya aja gitu, ketika dia udah mampu mengunyah, sudah mulai yang keras, sudah mulai variasi sudah banyak, ya sudah kita stop, kita ganti dengan program yang lain. Atau bukan di stop, tapi kita naikin levelnya gitu Bu Amel. Berarti kalau misalnya anak ini belum berhasil, boleh dilanjutkan terus program tersebut gitu ya? Atau dengan metode lain? Dilanjutkan tidak apa-apa gitu kan, masih di dalam maksudnya pengontrolan si terapisnya gitu. Oh gitu. Ya misalnya latihan makan atau latihan gerak lidah sudah 3 bulan lebih nih si anak nggak bisa juga gitu. Berarti itu terus diberikan gitu ya Bu Yanti? Kalau gini, kalau di tempat saya bekerja kan ada namanya evaluasi ya gitu, kontrol ke dokter segala macam gitu. Jadi ketika 3 bulan ini anak stuck, biasanya nih si terapis sudah otomatis akan review dan ini apa nih problemnya gitu. Kalau dia ternyata ada profesi lain, biasanya ini terapis akan komunikasi, ini anak kenapa ya belum ini ya gitu. Nah itu biasanya seperti itu Bu Amel. Terus udah gitu kita akan apa nih biasa mencari akar masalahnya Bu Amel gitu. Kalau misalkan memang karena memang dia lemah banget ya lanjutin gitu. Tetapi kalau ternyata belum tepat nih, nah itu bisa dirubah. Oh bisa dirubah. Berarti dilihat dari anaknya juga ya. Hasil evaluasinya. Makanya terapi itu butuh evaluasi ataupun butuh kontrol lah gitu untuk melihat perkembangannya seperti apa gitu. Minimal terapis harus aktif untuk mengkomunikasikan kemampuan perkembangan si anak kepada orang tua anak. Kalau si orang tua ini tidak ada kontrol dokter atau apa gitu. Oh gitu, baik. Nah kalau untuk latihannya sendiri itu ada urutan nggak? Misalnya, oh mesti sikat yang ini dulu, oh mesti latihan ini dulu gitu. Ada step-stepnya nggak sih, Bu? Oke, ini ada step-stepnya nggak? Ada gitu loh untuk step-stepnya gitu. Makanya kalau misalkan semua harus di browsing gitu kan nggak mungkin gitu. Step-stepnya itu ada banget gitu. Kalau dari si organ artikulasi itu sendiri, step-stepnya itu ya rahang, bibir, lidah. Jadi kita nggak bisa nih si TW atau enggak orang di luar langsung ngasih lidah dulu gitu. Nah itu nggak bisa tuh kayak gitu. Pasti berantakan deh gitu. Yang tahu ilmunya pasti berantakan kalau dia langsung lidah gitu. Terus kayak misalkan alat pun begitu gitu. Dalam artian
Saya tidak mau menyebut merek, tapi itunya boleh lah ya, apa namanya gitu ya, Bu Amel. Kan nggak di endorse ya, Bu Amel, di endorse nggak? Nggak di endorse. Ya udah, kalau nggak di endorse saya nggak nyebutin merek. Jadi kalau nggak di endorse nggak nyebutin merek. Jadi misalkan ada alat lah gitu, alat yang berbahan karet. Nah itu pun ada stepnya gitu. Ada yang stepnya kekenyalannya dari yang ringan banget sampai yang tebal, yang keras banget gitu. Jadi kita nggak bisa ngasih anak langsung yang keras, yang susah dulu gitu. Biasanya kita dari step yang mudah dulu, baru kita naikin. Ini udah lulus nih dengan si alat ini, baru kita naikin gitu. Jadi penggunaan si alat ini, Bu Amel, itu sebenarnya ada penilaian yang memang harus kita jalanin gitu. Jadi kayak kita nggak boleh sentuh area sini nih ketika masih hipersensitif area bawah gitu. Disentuh tangan aja dia udah begini gitu. Kita nggak boleh tuh gitu. Jadi harus ada tahapan-tahapannya memang. Dan itu suka ke-skip nih sama orang-orang nakal lah ya saya bilang gitu. Maksudnya yang main hajar tanpa tahu ilmunya, tanpa tahu oh ini harus begini dulu, oh ini. Akhirnya at the end dapat lemparan yang udah nangis, baru gini aja udah nangis kayak gini. Nah udah itu deh. Bagian yang berat-berat jadinya dilempar ya ke terapis bicara ya. Ntar giliran udah yang berat-berat, yang udah ibarat kata orang tua udah hopeless, udah ngikutin Ina itu udah kesana kemari, baru udah dilempar ke terapis bicara tengah gitu. Dicurhat. Oke, baik Ibu Bapak yang sedang menonton live kita pada sore hari ini bisa bertanya-tanya ya. Langsung aja menuliskan komentarnya di komen IG live kita pada sore hari ini. Ini udah ada yang bertanya dari Ibu Loren ya, Bu Yanti. Anak nggak bisa ngomong huruf R, apakah ada masalah di oral motornya? Usianya saat ini 8 tahun dan ada riwayat delay speech. Nah, silakan Bu Yanti. Oke, dia tidak bisa ngomong huruf R, itu ada kaitannya atau tidak? Huruf R itu sendiri sampai usia maksimal toleransi itu 6 tahun. Berarti kan udah lewat dari maksimal toleransi ya gitu. Nah, itu biasanya tuh ada nih gangguan di oromotornya atau organ artikulasinya biasanya ada gitu. Biasanya entah dia nggak bisa menggetarkan lidahnya, entah itu memang si lidahnya itu dalam kategorinya pendek kayak gitu dibandingkan dengan rongga mulut dia gitu. Jadi dia mengalami kesulitan gitu. R itu Bu Amel saya kasih bocoran ya. Intinya cuman anak mampu menggetarkan lidah. Dah. R beres. Tapi cara getarinnya itu Bu harus profesi cewek yang mau jangan. R beres selama tidak ada gangguan anatomi ya gitu. R beres tuh selama nggak ada gangguan anatomi tuh Bu Amel gitu. Makanya tadi aku bilang misalnya gangguan anatomi tadi si lidahnya itu pendek atau tidak gitu. Terus apalagi si anak ini punya riwayat delay speech gitu. Suka rancu nih Bu Amel bahas delay speech ya. Ada yang nyinggung agak tentang delay speech. Delay speech itu beneran delay speech atau dia terlambat karena sesuatu gitu. Karena kalau benar-benar hanya delay speech itu tidak ada gangguan lainnya, hanya kurang stimulasi. Itu yang dikatakan delay speech gitu. Jadi kalau misalkan sudah ada gangguan lainnya itu namanya sebenarnya bukan delay speech lagi gitu, Bu Amel. Jadi kalau si kasus yang tadi gitu, ketika anak ini nggak bisa R, dicek untuk getarin lidahnya bisa atau tidak gitu. Ketika kita cek lidahnya gitu, oh ternyata lebih pendek ya, pasti dia akan mengalami kesulitan untuk menggetarkan lidahnya gitu. Untuk menggetarkan lidahnya perlu dikasih rincian di sini Bu Amel atau apa kontak ke ini anak pelangi? Langsung ke anak pelangi aja kayaknya kalau itu ya, lebih spesifiknya. Nanti ada ininya nggak Bu Amel? Kontak anak pelangi hubungi di mana gitu kan? Ada di Instagram kita lengkap kok semuanya. Berarti anak yang nggak bisa huruf R lewat dari 6 tahun itu bisa dikategorikan dia bermasalah di oral motornya gitu ya? Biasanya gitu.
Atau enggak kadang kadang faktor dalam artian gini, ada yang namanya keturunan juga, dalam artian keturunan dalam artian gini, dia terbiasa misalnya ada orang tua atau entah papanya entah siapa misalnya ya Bu Amel gitu, dia nggak ini, dia mencontoh role model dia seperti itu kan gitu, ya udah itu bisa juga gitu. Jadi memang harus di checklist lagi Bu Amel, itunya apa, penyebabnya sampai usia 8 tahun tuh apa gitu. Oh, gitu. Nah, kalau untuk Karena Hah? tunggu, karena kalau misal R itu kan ada getar di depan, ada di belakang nih Bu Amel gitu. Kalau misalkan dia memang nggak bisa menggetarkan lidah di depan, biasanya terapis wicara pun akan memindahkan getaran titik getarnya R itu di belakang. Kayak orang-orang Palembang yang wah, atau enggak yang kayak gitu. Kan kita kalau kita kan R depan nih roll gitu. Ada yang kayak gitu. Oh, gitu. Gitu Ya, Bu Amel. berarti uh, harus dilihat dulu spesialnya apakah murni atau ada penyerta lainnya gitu ya, gangguan penyerta lainnya. Oke. Nah, kalau untuk efektivitas latihan oral motor ini seberapa efektif, Bu? Seberapa efektif? Kalau menurut saya sih efektif. Sangat efektif gitu. Karena apa? Tapi ya tadi kasusnya harus tepat ya gitu. Seberapa efektifnya kasusnya harus tepat gitu. Jadi ketika anak ini memang problem feeding misalkan gitu, problem feeding kalau kita hajar dengan makanan-makanan terus tapi kita tidak mengkoreksi akar permasalahannya, ya nggak akan bisa gitu. Yang ada anak trauma terhadap makanannya, akhirnya ketika si organnya udah siap karena dia udah pernah tahu, ih gue makan ini gue pernah marah nih, gue dicekokin, gue ini, akhirnya malah nggak suka sama makanan itu karena traumatiknya gitu. Jadi kalau menurut saya sangat efektif asalkan dengan note tadi, dengan garis bawah kita memang tepat untuk memberikannya dan kita tahu permasalahannya apa sih gitu. Nah, terkadang menjadi salah arti ketika hanya melihat dari luar atau enggak ya pokoknya hanya melihat dari luar dan artinya dia YouTube yang pada umumnya yang segala macem gitu, dia kan nggak tahu ini dikasihnya buat apa, tujuannya, fungsinya untuk apa gitu. Sedangkan itu cuman yang diberikan itu cuman di luaran aja atau enggak dari kata Bu Amel dari latihan-latihan yang diberikan terapisnya, dia bikin rangkuman diaplikasikan ke anaknya efektif, tapi kan belum tentu sama anak lain efektif gitu karena kita setiap program setiap anak itu berbeda-beda. Berbeda-beda ya, nggak disamaratain. Setiap yang datang pokoknya programnya ABCD, nggak begitu ya, Bu ya? Enggak. Kalau saya enggak. Kalau saya langsung otomatis geleng tuh. Kalau saya enggak, karena ya memang harus dilihat dulu anak ini apa gitu. Walaupun bisa medianya sama, tapi kan tujuan goals-nya itu apa. Nah, itu pasti akan berbeda gitu. Oke. Ini dari Walaupun misalkan sama programnya nih Bu Amel, tapi pendekatannya bisa beda. Yang satu, hayo sini, tinggal kita panggil aja mendekat gitu kan. Ada yang satu istilahnya awal-awal harus perang dulu gitu. Terapis harus jauh dulu, harus ini dulu. Nah, gitu kan. Jadi kalau tadi kata Bu Amel nanyain frekuensi durasi berapa lama, ya kalau anaknya kooperatifnya sangat baik, itu bisa efektif cepat gitu. Tapi kalau misalkan kita harus adaptasi dulu, anak harus adaptasi terhadap terapis, anak harus bonding dulu sama terapis, kayak gitu-gitu kan butuh waktu gitu. Oke, ini dari Bu Intan ya menanyakan anaknya autis ya, sudah terapi dari umur 3 tahun, tetapi tidak pernah diberikan latihan oral motor ya. Dan saat ini usianya sudah 9 tahun, tidak bisa oral motornya belum bisa. Nah, itu apakah masih bisa diberikan latihan ini dan ada progresnya atau gimana Bu Yanti? Sebenarnya ini informasinya masih minim banget ya gitu, maksudnya dalam artian dia 3 tahun sudah terapi gitu dengan diagnosa autis, terus sekarang umur 9 tahun ya? 9 tahun. 9 tahun, terus gimana tadi ada masalah? Dia pas 9 tahun ini nggak pernah dapat latihan oral motor mungkin selama terapi waktu dari usia 3 tahun itu. Mungkin kita nggak tahu ya terapinya memang nggak ada kebutuhannya kali atau gimana Bu Amel? Enggak, cuman dia sekarang mengeluhkan di usia 9 tahun ini kayak menggerakkan lidah aja itu belum bisa gitu.
Oh, oke. Nah, itu memang butuh gitu. Nah, makanya yang saya bilang tadi gitu, maksudnya kita butuh satu observasi, suatu asesmen yang terintegrasi. Nah, saran nih Bu Amel dengan misalkan kejadian seperti ini gitu ya. Mungkin di luaran banyak sekali kasus-kasus di mana para parents ini, para orang tua ini lebih hobi untuk shopping gitu. Jadi eh, anak ini butuh terapi banyak nih, intervensinya banyak, ada ABA, ada TW, ada OT, ada FT, semua ada. Tapi FT-nya di klinik A, TW-nya di klinik B, ini di klinik C, gitu kan. Jadi hal itu jadi tidak terintegrasi dengan baik, gitu. Jadi saran saya kalau mau itu ya satu wadah aja deh, misalkan di di anak pelangi TW ya udah visionya di anak pelangi juga, karena apa, dengan begitu itu lebih mudah ketika si terapis A-nya, si TW-nya ngeliat si misalkan terapis abaknya melihat kok ini nggak progres ya, ini anak nggak bisa bicara, belum bisa jelas tapi pemahamannya sudah mulai dapat, misalkan seperti itu, apa yang salah ya, dia kan nih si terapis bisa bertanya sama yang ahlinya TW gitu, anak gue nggak bisa nih, kira-kira menurut lo bisa nggak? Nah, kalau satu wadah, satu tempat yang terintegrasi dengan baik, itu udah sebenarnya kejadian itu nggak harusnya nggak terjadi gitu loh, maksudnya Bu Amel. Jadi kalau usia 9 tahun masih mau didorong motor, kalau itu aku bilang sih masih bisa aja gitu loh, maksudnya masih bisa untuk distimulasi selama anak itu masih kooperatif dan anak itu tapi memang tingkat efektivitasnya kita butuh waktu yang mungkin bisa lebih lama gitu, karena apa, satu, ibarat kata kayak karet deh yang nggak pernah dipakai, tidak pernah digunakan kan agak-agak susah ya gitu, kaku gitu kan ya gitu. Berbeda dengan karet yang sering digunakan, yang sering ditarik, yang sering diapain kayak gitu, sering dipakai gitu kan, itu tinggal fleksibilitas dia lebih dapat gitu. Kayak seperti itu Bu Amel. Berarti latihan ini diberikan tetap gitu ya Bu, cuman mungkin tingkat keberhasilannya nggak bisa cepat ya, karena usianya juga sudah 9 tahun gitu ya Bu ya. Dan biasanya kan kalau anak udah 9 tahun itu dia udah pengalaman, udah mempunyai zona nyaman. Ini yang agak berat buat terapis. Ketika anak sudah punya zona nyaman, kita buka zona nyaman dia, kita nggak mau nih kamu harus gerakin ini gini-gini. Apaan sih, ini orang baru datang-datang istilahnya gitu, nyuruh-nyuruh gue gerakin itu gitu. Jadi itu biasanya nih udah ada bayangan kendalanya buat saya ya, 9 tahun yang dia nggak pernah dikasih latihan oromotor, terus kita mau masuk untuk latihan oromotor, itu pendekatannya mesti ekstra si terapisnya. Nah, kalau untuk latihan oromotor ini sendiri apakah ada batasan usianya? Atau dari usia berapa sampai usia berapa? Kalau untuk ada batasannya gitu, saya tidak bisa untuk bilang ada batasan usianya Bu Amel gitu. Tapi yang dilihat adalah tingkat untuk efektivitasnya gitu. Ketika anak 17 tahun, ketika anak 19 tahun, bukan anak lagi ya 19 tahun ya. Anak 15 tahun lah diturunin 15 umur tahun. mentalnya kali, umur mentalnya maksudnya kayak anak-anak gitu ya. Gitu, maksudnya kalau ketika kita berikan orang makan anak 15 tahun, efektivitasnya seberapa besar? Gitu. Jadi kita melihat tingkat efektivitasnya Bu Amel gitu. Tapi memang orang motor ini untuk kasus-kasus misalkan dewasa, kan ada anak ada dewasa gitu. Nah, itu bisa digunakan untuk kasus-kasus yang post stroke kayak gitu. Tapi berhubung saya jarang pegang dewasa, saya tidak berani ngomong banyak tentang kasus dewasa. Oh, gitu. Berarti tidak ada batasan usia ya. Kalau memang tidak ada batasan usia, tapi tingkat efektivitasnya itu Bu Amel. Tingkat efektivitasnya, apakah emang itu masih berguna dengan usia dia 15 tahun? Buat saya sih kalau 15 tahun anak belum bisa berbicara atau memang dia stuck di situ, yang penting dia mampu berkomunikasi, bisa mampu menyampaikan ide pikiran dia seperti apa, dia berkomunikasi. Nah, itu gitu, anak 15 tahun buat saya yang penting komunikasi
kamu untuk kepentingan orang motor itu sudah urutan yang keberapa. Tapi kalau mau dimasukin beriringan nggak masalah gitu. Gitu Bu Amel. Oke, seru banget perbincangan pada sore hari ini ya Bu Yanti. Tapi sayang waktu kita sudah tidak cukup. Jadi saya minta Bu Yanti untuk memberikan saran-saran terkait latihan oral motor ini kepada ibu bapak yang menyaksikan kita pada sore hari ini. Oke, saya bikin resume sedikit ya Bu Amel gitu, maksudnya oromotor itu merupakan suatu pendekatan ataupun suatu teknik terapi yang dapat diberikan oleh terapis wicara secara profesional gitu. Jadi saran saya untuk para orang tua, untuk siapapun gitu ya, yang ketika mempunyai anak ataupun keluarga ataupun rekan yang mengalami keterlambatan atau apapun itu yang membutuhkan oromotor, gerakan oromotor, jangan langsung mencari di mbah Google atau apa langsung diaplikasikan gitu, karena itu semua harus ada asesmen, harus ada observasi permasalahan dia itu di mana gitu, permasalahan dia itu di mana dan kenapa. Udah di mana kita harus tahu kenapa dia menjadi seperti itu dan ataupun tidak bisa menggerakkan itu apa gitu, untuk bisa sehingga jadi efektif nih latihannya, tidak membuang waktu satu, terus udah gitu anak merasa nyaman untuk latihannya. Nah, rata-rata kan adalah di usia dini tidak diintervensi ya karena gampang itu mah, nggak ini gitu. Ntar giliran sudah mentok, anak sudah merasakan trauma, tidak nyaman segala macem, baru deh datang ke yang ahlinya gitu. Saran saya seperti itu. Jadi jangan langsung plek-plekan atau langsung ditirukan atau apa, lebih baik bertanya kepada ahlinya, baik itu melalui konsul dokter ataupun mau langsung bertanya kepada terapis wicaranya atau mendatangi center-center tertentu misalkan ke Anak Pelangi, nggak masalah gitu, tapi harus ada yang mengarahkan secara benar gitu. Dan satu, stimulasilah anak sebanyak-banyaknya di rumah gitu, jangan apa-apa dilarang, nggak apa-apa, anak itu memang waktunya untuk explore gitu, waktu untuk explore, waktunya untuk tahu ini, tahu itu segala macam kayak gitu. Oke, baik Bu Yanti, terima kasih atas waktunya di sore hari ini. Sangat bermanfaat sekali ya buat ibu bapak semua yang menyaksikan kita pada sore hari ini. Semoga berguna, semoga orang tua anak yang melihat ataupun keluarga ataupun siapapun yang melihat jadi lebih tahu nih, oh aku harusnya ke tempat yang baik dan benar gitu. Oh, kalau ini harusnya begini-begini. Satu, boleh titip pesan nggak sih Bu Amel? Oh, boleh silakan Bu Yanti. Pesan sponsor dari Ikatan Terapis Wicara Indonesia. Oh iya, apa itu? Silakan Bu, silakan. Oke, ibu bapak, kakak adik, siapapun gitu, ketika Anda mendapatkan layanan atau mencari layanan terapi, untuk mengetahui ini orang beneran profesinya, ini orang beneran ahlinya atau tidak, ibu bapak tanyakan, ibu sebagai terapis wicara atau bapak sebagai terapis wicara, apakah sudah mempunyai STR? Itu adalah surat tanda registrasi para terapis wicara. Kalau sudah punya, berarti asli itu sebagai terapis wicara. Tapi kalau dia bilang nggak punya, dipertanyakan dulu ya ibu bapak ya. Itu aja sih pesan sponsornya. Oh gitu ya. Jadi orang tua anak yang lebih cerdas. Jadi harus ditelusuri dulu ya. Ini terapisnya terapis beneran apa bukan gitu ya? Itu dia. Nah, entah TW saya ini bisa gitu. Entah kasus TW iya, OT iya, dia jabanin semua. Istilahnya master semua ilmu, MSI. Kalau istilahnya mereka itu MSI, master semua ilmu gitu. Kita pada untuk TW sendiri 3 tahun, OT 3 tahun, deh keren banget dia bisa ngerjain semuanya. Oke, baik, saya akan menyimpulkan bahwa ibu bapak latihan oral motor ini sangat penting, tapi kita lihat dulu kasus dari anaknya untuk agar efektivitasnya terjadi ya pada kasus-kasus tertentu oral motor ini bisa diberikan. Yang kedua, seperti Bu Yanti bilang, carilah ahli yang benar ahli untuk melakukan latihan oral motor ini. Jangan coba-coba dari Mbah Google atau tayangan YouTube ya.
Karena itu cuma luarnya doang Bu Amel gitu. Apalagi yang memberikan bukan ahlinya gitu. Oke, baik. Nah itu Ibu Bapak sore hari ini ilmu kita tentang apa itu latihan orang motor sangat bermanfaat. Terima kasih Bu Yanti atas kesediaannya untuk sharing ilmunya ya. Dan juga terima kasih pada Ibu Bapak yang sudah menyaksikan kita pada sore hari ini. Jangan lupa di like, komen, dan share Instagramnya TC Anak Pelangi dan juga YouTube-nya Anak Pelangi dan juga fanpage-nya Anak Pelangi karena di sana banyak artikel-artikel seputar perkembangan anak. Oke Bu Yanti, terima kasih sekali lagi. Ibu Bapak, terima kasih sekali lagi. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah.